Oke, maaf teman-teman, tidak terrecord tadi ya. Oke. Lalu yang keempat ada kontak dari pihak yang tidak dikenal yang minta uang. Nah, kita jangan langsung percaya dan asal transfer seperti itu. Lalu ada manfaat menggunakan VPN. Manfaat VPN itu kita dapat yang pertama kita dapat mengenkripsi data untuk menjaga privasi karena VPN itu dapat melindungi informasi pribadi dari akses yang tidak sah. Yang kedua, akses ke konten yang diblokir secara geografis. Nah, seperti web Reddit itu kita di Indonesia sendiri diblokir, jadi kita bisa menggunakan VPN untuk mengakses Reddit. Reddit biasanya berisi informasi yang ya lumayan penting juga sih. Lalu yang ketiga, dapat menghindari pelacakan oleh pihak ketiga. Dengan VPN, Anda dapat mengurangi kemungkinan pelacakan aktivitas online oleh pengiklan dan pihak ketiga. Dan keempat, keamanan saat menggunakan jaringan WiFi publik. Nah, kalau kita menggunakan WiFi publik, ada baiknya kita menggunakan VPN agar kita dapat mencegah pencurian data. Lalu yang selanjutnya ada cara menjaga keamanan akun. Yang pertama, sandi yang kuat. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan, ada baiknya jangan menggunakan uh, tanggal lahir ataupun apapun itu yang sangat lemah ya. Kita dianjurkan untuk menggunakan simbol, angka-angka, atau uh, besar kecilnya huruf itu juga dapat membuat sandi yang kuat. Yang kedua ada autentikasi dua faktor atau 2FA. Nah, 2FA sendiri itu sangat membantu agar agar orang yang mengakses akun kita itu uh, tidak langsung masuk ke akun kita. Jadi dia diverifikasi lagi apakah ini memang akun dia atau bukan. Yang ketiga, aktivitas login mencurigakan. Kita harus rutin meriksa login ya, agar kita tahu apakah akun kita ini ada yang ngakses itu, ada yang mencoba masuk. Nah, kita jadi tahu tuh. Lalu yang terakhir ada kita harus sering update software kita ke versi yang paling terbaru karena itu mungkin akan membantu kita dalam keamanannya. Jadi sistem keamanannya akan bertambah aman gitu. Lalu kita harus mewaspadai dengan yang namanya MITM. Apa itu MITM? MITM itu adalah man in the middle, yaitu seseorang yang menyadap komunikasi antara dua pihak, di mana ada pihak satu dan pihak dua yang ingin berkomunikasi tapi disadap di tengah-tengah itu, jadi datanya nggak nyampe uh, ke pihak kedua tapi disadap oleh pihak yang tidak sah ini. Ada contoh yaitu pencurian kredensial login dari situs retail besar. Nah, lalu bagaimana perlindungannya? Langkah perlindungan yang efektif itu kita bisa menggunakan protokol komunikasi yang aman dan VPN. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal kalau VPN itu sangat direkomendasikan untuk menghindari yang namanya MITM. Nah, lalu kita memahami jejak digital. Nah, teman-teman ini yang sering mungkin ngomong kasar atau julid di sosial media ya mungkin akan tercatat ya di setiap aktivitas itu. Jadi kita harus menjaga perilaku kita di internet, jangan seenaknya sendiri karena di di media sosial itu semua juga ada aturannya. Jejak digital itu juga mencakup
data yang dibagikan dan data yang dikumpulkan. Data ini termasuk informasi yang kita berikan secara sukarela dan yang dikumpulkan oleh pihak kita. Nah, mungkin data-data yang tidak penting ya, seperti hobi dan lain-lain gitu. Penting untuk mengelola jejak digital dengan bijaksana. Manajemen yang baik dapat melindungi privasi dan memanfaatkan data untuk keuntungan. Nah, jadi jangan ya kayak mungkin fufu fafa ya. Jangan seperti itu. Dan kebongkar kan jejak digitalnya sekarang. Nah, ini pada Januari 2024 sekitar 49,9%, hampir setengah penduduk Indonesia menggunakan media sosial. Sementara itu 75% dari total pengguna internet di Indonesia menggunakan setidaknya satu platform media sosial. Angka yang besar tersebut menunjukkan besarnya interaksi sosial di dunia maya di Indonesia. Lalu kita harus mewaspadai penipuan yang beredar, selalu waspada terhadap penipuan online yang sering terjadi di platform media sosial. Lalu hindari berbagi informasi pribadi yang berlebihan. Pengguna harus berhati-hati agar tidak membagikan data sensitif seperti alamat atau nomor telepon. Nah, kecuali kalau seperti kontak person itu ya, kalau soal bisnis boleh ditaruh di bio mungkin. Lalu kita gunakan pengaturan privasi ya, seperti tadi. Selanjutnya, bagaimana cara mengamankan perangkat dan koneksi. Yang pertama, kita menggunakan perangkat lunak antivirus. Sebenarnya sendiri di Windows antivirusnya sudah cukup kuat sih, tapi kalau mau menginstal sih ada beberapa uh, software antivirus yang bagus sebenarnya. Dengan menginstal antivirus, uh, kita dapat mencegah masuk yang namanya virus atau malware atau ransomware untuk melindungi data-data kita pastinya. Lalu selanjutnya memperbarui sistem operasi dan aplikasi secara rutin. Nah, kita harus sering ngecek tuh ada update gak ini di sini. Nah, biasanya itu update-nya bisa membantu kita dalam mencegah masuknya malware. Lalu menggunakan jaringan WiFi yang aman. Kita harus terhubung ke jaringan yang dilindungi kata sandi untuk menjaga data tetap aman. Dan yang terakhir, menghindari jaringan Wi-Fi publik yang tidak terlindungi. Nah, izin bertanya, Kak, tools antivirus yang bagus atau recommended yang gratis untuk di Windows apa saja, Kak? Ada beberapa yang bagus sih, tool antivirus yang bagus itu Smadaf enggak sih. Seperti Avast itu juga bagus sih Avast. Kalau Smadaf ya itu buatan Indonesia tapi sebenarnya kurang worth it Smadaf. Mungkin bisa terjawab pakai Avast. Kak, kalau di PC ada banyak antivirus itu jadi lebih aman nggak ya, Kak? Uh, Sebenarnya satu satu antivirus sudah cukup untuk menghalau malware. Karena karena di Windows sendiri kan apa namanya antivirusnya juga sudah kuat sih. Mungkin seperti itu. Baik. Uh, Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini cara-cara agar kata sandi itu aman. Menggunakan kombinasi huruf, angka, dan simbol, ya tadi saya sudah jelaskan juga. Lalu yang kedua, menghindari penggunaan kata sandi yang sama untuk beberapa akun. Nah, ini bagus sekali nih.
Kita contoh kita memiliki beberapa akun Gmail. Nah, itu sebaiknya jangan sama tuh passwordnya kalau bisa. Walaupun ya ada chance untuk mungkin lupa password gitu kan, tapi kan bisa kita reset passwordnya. Kalau kita punya terkoneksi dengan akunnya. Nah, lanjut menggunakan pengolah kata sandi. Nah, pengelola kata sandi dapat membantu menyimpan dan mengolah kata sandi dengan aman sehingga menggunakan. Nah, ini untuk teman-teman yang mungkin yang sering lupa bisa menggunakan pengelola kata sandi. Nah, selanjutnya kita lihat melindungi identitas online. Cara aman dan efektif untuk menjaga privasi di internet. Yang pertama, memeriksa laporan kredit secara rutin. Yang kedua, menggunakan layanan pemantauan identitas. Yang ketiga, menghindari berbagai informasi pribadi di situs web yang terpercaya. Menggunakan nama samaran atau username yang berbeda di berbagai platform. Lalu yang selanjutnya, mengidentifikasi dan melaporkan konten berbahaya. Panduan ini adalah panduan untuk menggunakan internet dalam menjaga keamanan online. Kita harus bisa mengidentifikasi konten berbahaya. Pengguna internet harus dapat mengidentifikasi dan melaporkan konten berbahaya. Nah, kalau teman-teman mungkin scroll TikTok, nemu video yang yang nggak seharusnya di-share di publik, itu mungkin teman-teman bisa report kontennya atau mungkin akunnya langsung diblok gitu. Lalu fitur pelaporan. Nah, ini yang saya bilang tadi, kita report saja videonya atau mungkin kita blok akunnya supaya uh, tidak FYP lagi di beranda kita. Nah, tipe-tipe konten yang berbahaya tuh seperti kekerasan, pelecehan, atau misinformasi, atau hoax itu yang menggiring opini uh, orang lain. Nah, itu biasanya konten-konten yang termasuk konten berbahaya. Nah, kesimpulannya, internet itu sangat 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 membantu kehidupan manusia, namun banyak sekali resiko dan kita harus mengerti bagaimana cara mengamankan privasi kita di internet. Nah, memahami risiko online. Penting untuk mengenali berbagai ancaman yang ada di dunia maya seperti penipuan dan pencurian identitas. Mengadopsi praktik terbaik untuk privasi dan keamanan. Yaitu mengimplementasikan langkah-langkah seperti penggunaan kata sandi yang kuat dan pengaturan privasi yang ketat. Ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kita bisa mengadopsi praktik terbaik. Yang sudah saya jelaskan praktik-praktiknya tadi seperti apa. Lalu yang ketiga, menggunakan alat dan teknik yang tepat untuk melindungi data. Nah, seperti tadi kita memanfaatkan software-software yang menghalau malware atau virus